Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dewi Istiqomah di Potlisa, Podcast Literasi Muhdasa. Potlisa ini adalah program yang mendukung untuk kegiatan literasi di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta sebagai wadah untuk menampung aspirasi atau ide dari seluruh warga SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, kemudian akan disampaikan lagi untuk warga Muhdasa, khususnya siswa-siswi SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Nah, berbicara tentang kasus bullying ya, sore hari ini kita akan mengangkat tema pembulian di lingkungan sekolah. Kita akan hadirkan para tamu yang sangat berkompeten di bidangnya. Ada Pak Fadir dan Bu Sardiah. Ada siswa kita juga, ada Azahra. Halo, selamat sore, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Ya, ini sudah memasuki sore hari, jadi wajahnya masih kelihatan agak lelah, meskipun dengan seragam yang sama. Jadi kita jumpa setiap kali di hari Jumat, seragamnya juga sama, di tempat yang sama juga. Baik, Sobat Potlisa, bagi kamu yang tak pernah lelah untuk bertumbuh dan berproses, kamu si audio bisa menyimak topik bahasan dengan mendengarkan, dan kamu si kinestetik bisa menyimak materi sambil bergerak dan beraktivitas, atau kamu si visual tetap bisa mendengarkan topik dan materi sambil membaca buku favoritmu. Selamat mengikuti kegiatan Potlisa sore hari ini, semoga bermanfaat ya. Baik, kita akan mulai satu pertanyaan ya kepada Bu Sardiah dulu ya. Boleh Bu Sardiah? Boleh. Ya. Kita akan membahas tentang pelecehan dan cyberbullying. Ya, oke. Menurut Bu Sardiah sendiri, definisinya apa tuh tentang pelecehan dan cyberbullying itu sendiri? Kalau pelecehan itu berbau-bau seks ya, berbau-bau seks. Kemudian cyberbullying itu biasanya dengan menggunakan medsos. Nah, ini yang juga sangat berbahaya sekali. Online ya Bu ya? Iya, biasanya di online, sehingga ketika anak memosting langsung semua pada tahu. Ini yang sangat berbahaya sekali. Ya, gitu. itu. Di lingkungan SMP Muhammadiyah 10 sendiri, kira-kira gimana Bu Sardiah gambarannya? Kalau yang untuk di SMP Muhammadiyah 10 biasanya menggunakan, yang kami temui itu menggunakan lisan, itu kebanyakan yang biasanya ada ejek-ejekan dengan menggunakan menyebut nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan kekurangan si anak tersebut. Biasanya menggunakan lisan, bahkan bisa menggunakan itu, kadang-kadang menggunakan fisik. Ya, Gitu. Iya, ada menggunakan fisik. Biasanya ada yang menendang, kemudian ada yang memukul, ya pokoknya ada yang menggunakan kontak fisik, walaupun bisa dikatakan masih ringan, tapi kalau ini tidak dicegah ya bisa menjadi hal yang memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kebanyakan berarti dari siswa laki-laki besar ya? Atau putri juga ada? Wah, putri juga ada. Putri juga iya, ada? Iya. Itu yang secara fisik ya? Kalau putri itu biasanya secara lisan. Oh gitu. Iya, secara lisan. Iya. Jadi di kasus media sendiri untuk medsos, kalau yang di medsos laporannya mungkin ada beberapa siswa melaporkan kayak gitu. Ada, tapi masih di lingkup ini, untungnya langsung ketahuan, sehingga bisa langsung dihapus dan tidak menyebar, walaupun ya sudah ada yang sudah kesebar, tapi mudah-mudahan nanti tidak, ya waktunya tidak lama. Karena ini kalau di medsos lebih parah besar ya. Kalau sudah satu ke-share bisa ke banyak gitu kan. Iya, makanya di sini perlunya adanya penguatan, terus pemberitahuan tentang bahaya medsos ketika kita gunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi ada pembelajaran di situ. Ya, Ustaz sendiri kan di sini sebagai guru BK ya di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Menangani berapa siswa Bu? Maksudnya keseluruhan? Keseluruhan kelas tanggung jawabnya 8 dan kelas 9. Kelas 8 dan kelas 9. Iya, kelas 8 dan kelas 9. Setiap hari ada ya laporan? Ada saja laporan, entah itu berupa bulian yang ringan, kemudian bulian yang sudah mengarah ke anarkis, yaitu tadi dengan fisik itu tadi. Ada. Sampai mendatangkan wali siswa juga gitu. Iya. Atau malah Bu Sardiah yang ke visitasi ke rumah gitu.
Ya, kalau memang itu dirasa sangat memerlukan visitasi, kita lakukan untuk visitasi supaya nanti masalah itu tidak berlanjut sehingga terjadi tidak kesalahpahaman di antara siswa tersebut sehingga orang tua juga bisa istilahnya mengambil sikap. iya. Iya. Gimana dengan Pak Fadil nih? Kita beralih sebentar. Siap, Bu. Ya. Gimana dengan Pak Fadil sendiri tentang cyberbullying ya? Kita fokuskan di cyberbullying dulu mungkin Pak Fadil, karena saya lihat Pak Fadil sendiri lebih banyak menggunakan medsos kan. Jadi saya pengen ngerti nih, anak-anak di sini ada nggak yang seperti itu? Kalau untuk fenomena di SMP Muhammadiyah 10 sendiri, bagi anak remaja itu sangat memungkinkan ya. Artinya sangat memungkinkan itu pasti ada. Walaupun itu nggak terlalu banyak jumlahnya, namun pada masa remaja tersebut, namanya anak SMP itu masa transisi, Bu. Masa transisi dari anak-anak menuju remaja, apalagi dari kebanyakan mereka itu sudah pengguna media sosial semua, rata-rata pengguna HP. Terus kebanyakan dari mereka terkait kedewasaannya itu masih belum terlalu stabil, Bu. Artinya masih ada naik turun tingkat emosional mereka, entah itu dari segi emosional secara secara lisan atau maupun secara tindakan secara langsung gitu. Nah, dari mereka itu jika ada hal yang tidak disukai itu langsung biasanya diungkapkan dengan kata-kata kasar. Nah, terus kalau untuk cyberbullying sendiri itu biasanya mereka gunakan melalui aplikasi WhatsApp, TikTok, Instagram dan sebagainya. Itu sangat banyak marak terjadi fenomena tersebut di SMP Muhammadiyah 10. Nah, salah satunya ketika ada teman yang kurang disukai atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka itu langsung diungkapkan dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata kotor melalui aplikasi WhatsApp atau TikTok dan sebagainya. Terus dikomentar bahwasanya kowe iki koyo bla 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 kayak gitu. Jadi langsung langsung tertuju kepada suatu fisik atau hal yang dirasa itu tidak mengenakan lah untuk didengar gitu, Bu. Fenomena tersebut itu memang ada, cuman kalau banyak tidaknya itu tergantung dari siswanya masing-masing, Bu, seperti itu. Gitu ya. Yeah. Pernah nggak suatu hari Pak Fadil menemui sendiri kasus ini, misalnya sampai siswanya tuh benar-benar yang down mentalnya kayak gitu karena terjadi cyberbullying sama dirinya sendiri? Kan bullying terjadi karena korban punya kelemahan ya, misalnya biasanya kan seperti itu ya, Pak Bu Sadia. Punya kelemahan, punya kekurangan, punya istilahnya beda dari yang orang-orang yang lain. Nah, dari segi yang pelaku bullying sendiri karena dia punya kekuatan, kan lawannya kan seperti itu ya, punya kekuatan, punya teman yang lebih dari satu, jadi banyak teman, jadi dia merasa berkuasa, bisa membuli teman-temannya, kan seperti itu. Nah, pernah nggak Pak Fadil menemui ada siswa yang benar-benar mentalnya sampai down gara-gara seperti itu, atau malah ada yang sampai nggak mau sekolah, nggak mau berangkat untuk belajar gitu-gitu? Pernah. Itu terjadi suatu ketika ada siswa yang melapor ke saya bahwasanya ketika siswa tersebut itu ngupload foto di story WA gitu, terus di komen salah satu teman satu kelasnya, di komen yang dirasa itu kata-kata yang kasar dan tidak mengenakkan untuk dilihat atau didengar gitu. Tadi via apa, Pak? Story WA, foto di komentar sama teman satu kelasnya. Terus habis itu anak tersebut laporan ke saya, Pak, minta tolong ini ditindaklanjuti, saya dibully sama si bla 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 gitu. Terus keesokan harinya ternyata anak yang dibully tersebut itu nggak masuk sekolah beberapa hari, dan ketika saya tanyakan langsung ke anaknya, saya japri WA, kenapa dan sebagainya, katanya saya down, Pak, dikomentarin langsung secara ngomentarin fisik gitu loh, ngomentarin fisik. Terus hal tersebut juga bisa menyebabkan kemunduran kecerdasan anak tersebut. Untuk kecerdasan intelektual anak itu langsung turun gitu.
akhirnya sangat mempengaruhi sekali. Setelah itu memang harus dirasa ditindaklanjuti hal tersebut sebisa mungkin diminimalisir Bu fenomena cyberbullying itu gitu. Termasuk dengan kemarin kita dengarkan ada P5 ya. Nah, itu juga ada tema yang bisa masuk di situ ya Bu Sati. Iya. Nah, itu sebagai salah satu program BK sendiri atau bagaimana Bu? Iya, salah satunya juga selain disiplin juga kita juga kedatangan pakar kan kemarin sehingga anak-anak lebih tahu ketika dia melakukan sesuatu ternyata ini ada undang-undangnya. Sehingga anak lebih terbuka bahwasannya, dan dengan begitu anak akan mikir ketika mau memosting atau istilahnya mau membuli temannya, itu dia akan udah mikir karena sudah tahu kemarin sudah dijelaskan dengan bagaimana pemateri yang sudah berahli di bidang ini. Ya. Jadi salah satu usahanya termasuk program BK sendiri ya itu. Sendiri. Oh, ya, okay. Nah, kita coba bicara langsung nih dengan siswanya nih, boleh dong? Ya, halo Zahra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu, baik. Ya, ini tanya-tanya tentang bullying yang terjadi di lingkungan sekolah ya. Nah, Zahra sendiri Ibu pengen tahu nih tentang bullying sendiri. Apa pernah mengalami bullying atau pernah melihat atau pernah mengalami langsung? Mengalami langsung dari ini ya, teman satu kelas ya. Satu kelas ada, beda kelas ada. Nah, gitu. Diapain itu? Kalau yang satu kelas itu fisik, tapi kalau yang beda kelas itu kayak main tangan gitu. Ini sama-sama perempuan? Iya, sama-sama perempuan. Sebelumnya kejadian apa? Misalnya mungkin Yahra pernah nggak kok aku diginiin ya? Mungkin aku salah dulunya sebelumnya. Pernah nggak seperti itu? Enggak sih, paling rata-rata itu pada masalah persoalan pacaran gitu di sekolah. Terus? Karena enggak pacarannya itu juga satu kelas atau enggak satu sekolah, jadi kan tahu tuh. Setelah itu tuh kayak kamu tuh nggak boleh deket sama ini, nggak boleh deket sama itu, gitu-gitu. Makanya timbullah itu bullying itu, biasanya kayak gitu. Tapi sampai mengenai sakit fisiknya di Zahra, ada yang sakit? Ada. Oh gitu. Sudah sampai ke BK ini Bu ya? Iya, ini kasusnya kemarin sudah sampai ke BK. Ini masalah pertemanan dan sudah mengarah ke pacaran ya Bu. Jadi istilahnya cemburu. Ya, jadi cemburu yang tidak jelas. Terus akhirnya sampai seperti ini, sampai membuli hingga orang tuanya sampai mau mengundurkan diri dari SMP Muhammadiyah 10. Oh gitu. Iya, tapi karena kemarin sudah kita mediasi, terus duduk permasalahannya itu di sini ada kesalahpahaman, akhirnya ya nggak jadi gitu. Terus anaknya juga Mbak Zahra sekarang sudah merasa nyaman ya di kelas. Oh ya syukurlah kalau sudah tertangani dengan baik, sudah ada solusi ya. Jadi tidak harus sampai yang keluar dari sekolah. Bahaya juga Bu ya? Bahaya kalau sampai nanti di luar nanti. Ya, kalau sampai diancam ya, diintimidasi itu yang ini nanti yang sangat berbahaya juga. Gimana Pak Fadir nih menanggapi hal yang demikian dari Pak Fadir sendiri? Ya. Memang hal tersebut itu dirasa langsung perlu ditangani ya Bu ya. Karena ini bukan masalah teori lagi, ini masalah kehidupan. Dan dimanapun kita berpijak, fenomena tersebut itu pasti akan ada gitu. Terus yang perlu kami tanamkan juga bukan hanya di sekolah ini gitu, di sekolah manapun mengenai bullying atau intimidasi dari teman sebaya itu sangat sangat fenomena banyak sekali gitu. Nah makanya fungsinya untuk guru bimbingan dan konseling itu salah satunya adalah untuk meningkatkan pemahaman. Terus yang kedua untuk mengedukasi siswa-siswi kami mengenai bahaya dari dampak bullying itu tersebut gitu Bu. Kan saya melihat Pak Fadir ini kayaknya deket banget ya Bu sama siswa dimanapun lah, waktu istirahat atau di luar, kayaknya kan banyak nih siswa yang sering berkomunikasi sama Pak Fadir, mungkin lewat online juga banyak Pak ya. Nah itu Pak Fadir juga kayaknya 24 jam kan istilahnya membuat mereka nyaman gitu ya.
mungkin ada WA masuk kayak gitu-gitu Pak ya? Iya, sering Sering ya? Bu. Jadi kayak sesi curhat ya kan? Curhat, terus kadang juga konsultasi masalah tugas atau konsultasi mengenai pertemanan dan sebagainya. Itu yang sering saya terima WhatsApp atau japri dari siswa-siswi kami seperti itu Bu. Memang harus terbuka Harus gitu. dekat ya. Harus dekat dan harus terbuka untuk semua siswa dan siswi kami. Pertanyaan yang selanjutnya nih. Bagaimana cara pencegahan untuk terjadinya cyberbullying Bu Sarjia atau Pak Fadir dulu yang mau menjawab, monggo. Cara pencegahannya nih. Karena kan satu, kita sudah diperbolehkan menggunakan handphone ya Bu ya di Iya. sekolah ya. Kalau dulu kan sempat dilarang nih, nggak boleh karena sesuatu hal. Tapi kan sekarang handphone sudah boleh dibawa. Tentunya kan di setiap jam anak-anak kan bebas nih main. Mau di pelajaran pun pasti nggak, kadang nyuri-nyuri kan Bu ya. Iya. Nah itu bagaimana cara pencegahannya untuk cyberbullying ini Pak Bu Sarjia? Iya, ini pemahaman untuk penggunaan medsos ini harus selalu kita gencarkan. Yang kedua, pengaturan untuk HP. Jadi HP itu ada secara teknik itu ada penggunaannya. Misalnya pagi hari diambil, kemudian siang hari mau pulang itu diberikan lagi. Dan ketika pada pertengahan jam sekiranya ada guru mapel yang menggunakan, itu nanti bisa diambil dan Bisa dikembalikan lagi supaya ketika itu terjadi sesuatu hal yang misalnya terjadi bully yang kecil aja tidak bisa langsung dimuat atau di foto atau nih yang sangat membahayakan. Maka kita harus bagaimana untuk pengaturan penggunaan HP ini. Dan saya kira orang tua juga sangat setuju sekali itu. Gitu. Iya. Nah, ketika kemarin mengundang pemateri nih yang project yang P5 itu kan untuk siswa ya Bu ya? Iya. Nah untuk wali siswa sendiri ada nggak sebenarnya forum yang untuk membahas tentang kasus bullying ini yang dikhususkan untuk wali siswa sendiri maksudnya? Untuk wali siswa sebetulnya karena kemarin daya tampung yang kita punya itu kemarin itu terbatas sehingga kita hanya mengundang beberapa perwakilan dari wali murid, sehingga nanti diharapkan wali murid itu bisa mengeser atau menyebarluaskan ke wali yang lain. Oh, yang kemarin ada ya Bu? Ada perwakilan, iya, sehingga nanti paling tidak ada wawasan sih dengan orang tua itu wali itu ada, karena kemarin juga kita mengundang walaupun hanya perwakilan gitu. Saya pikir kemarin cuma khusus siswa aja nih. Enggak ya? Enggak, ada dari orang wali tua siswa. juga. Syukur deh Iya, kalau gitu. bahkan mengundang juga komite. Iya. Gitu. Mungkin dengan kegiatan yang lain ada apa Bu pencegahannya? Oh ya, yang baru mau kita rintis adalah peer sebaya. Jadi nanti ada teman sebaya, ketika itu terjadi pembulian, anak tersebut bisa berani melapor atau paling tidak memberikan solusi. Nah itu baru mau kita rintis karena dulu terpenggal dengan pandemi ya. Jadi kemarin itu ada beberapa siswa yang memang kita tunjuk untuk mencari info dan untuk menyelesaikan masalah secara kecil. Kalau nanti memang sekiranya tidak bisa, mari kita selesaikan bersama wali kelas, kita sama guru BK dan sebagainya. Nah yang untuk ini Pak Fadir ini yang sudah mau memulai kemarin sudah bisa menghubungi, karena dengan seperti itu akan cepat tertangani. Kalau tidak ada laporan, karena anak itu belum tentu berani melapor. Iya, betul. Nah gimana caranya anak itu bisa berani melapor, punya kekuatan, punya power, sehingga anak juga tidak potensi untuk dibully, bagaimana sikapnya dan sebagainya. Itu sudah ada pemahaman dan ini mau dirintis peer sebaya. Jadi Peer sebaya. Iya. Istilah atau apa ini Bu? Istilahnya gini, jadi Enggak, maksudnya Teknik konseling. teknik konseling. teknik konseling. Jadi yang penyelesaiannya sebaya, jadi teman sebaya. Mungkin kalau dengan sebaya mungkin dia mau cerita lebih dulu atau gimana, dan diharapkan nanti ada pelatihan khusus dari BNN yang akan menangani untuk masalah ini. Jadi yang melaporkan teman korban misalnya Bu, Kan bukan jadi
bukan korban langsung melaporkan kejadian, bisa jadi teman yang melihat melaporkan. Iya, iya. Jadi kan ada pelaku, korban, ada saksi. Iya. Nah, saksi ini yang sangat dibutuhkan. Apakah saksi ini hanya melihat saja? Jadi ada yang berani melaporkan atau tidak? Ini yang perlu nanti kita kita beri pemahaman lagi. Nah, makanya itu menggunakan Persebaya. Perlindungannya, maksudnya terjamin nggak itu nanti yang melaporkan Bu Sarjah Pak Fadil? Kan jujur nanti kalau itu dia melaporkan otomatis dia kena juga kan ya? Iya, makanya nanti bagaimana supaya rahasia itu tetap terjaga. Ini maka nanti akan ada penanganan bagaimana cara didampingi, gimana tekniknya dan sebagainya itu dari BNN. Ya, memang kita kalau melindungi saksi memang perlu hati-hati dan betul. harus terjaga rahasianya supaya tidak terjadi korban malah nambah takutnya korban. kan malah nambah. Nah, itu tadi yang ditakutkan malah justru ada korban baru lagi kan gitu. Itu. Ini belum selesai nambah lagi. Iya. Gimana Pak Fadil tentang ini kalau Pak Fadil sendiri? Salah satu cara untuk mereduksi fenomena tersebut benar apa yang dikatakan oleh Bu Sarjah, salah satunya adalah dengan bantuan instansi atau lembaga-lembaga lain. Itu sangat membantu program kami. Di antaranya adalah ada dari BNN, terus dari lembaga kerjasama dari Universitas Ahmad Dahlan, khususnya di bidang FKIP UAD. Itu kami sudah melakukan kerjasama dengan untuk memberikan pemahaman dan mereduksi fenomena tersebut. Salah satu cara adalah bagaimana caranya siswa atau siswi kami itu bisa paham apa sih bullying itu gitu. Terus dampaknya dari bullying itu apa gitu. Kira-kira bahaya enggak gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana cara kita menghindari hal-hal dari fenomena tersebut. Karena semua orang itu bisa menjadi pelaku atau korban, Bu. Itu yang harus kita tanamkan kepada mindset anak-anak kita. Jika itu sudah tertanamkan, maka salah satunya adalah marilah kita saling menjaga, saling merangkul satu sama lain. Jika kita menemui hal-hal seperti itu di lingkungan sekitar kita, maka langkah yang pertama adalah lapor gitu, atau speak up, atau sebisa mungkin kalau semisal memegang ponsel karena sekarang zaman digital, direkam dulu sebagai bukti, nanti setelah itu dilaporkan ke pihak yang berwenang gitu. Nanti bahwasanya ini ada tindakan bullying atau ini tindakan intimidasi, pelecehan seksual dan sebagainya, itu baru nanti kita tangani. Langkah awal yaitu kita harus menjaga, namanya bimbingan dan konseling itu ada istilah asasnya itu salah satunya adalah asas kerahasiaan. Maka orang yang speak up tersebut, orang yang melapor itu memang harus kita jamin keselamatannya gitu ya, harus dilindungi, harus kami lindungi gitu. Bahwasanya biar anak-anak orang yang melapor ini juga merasa nyaman ketika lapor kepada kami. Artinya setelah mereka sudah nyaman ketika ada laporan dan lain sebagainya, itu mereka akan akan membangun suatu kepercayaan kepada kami gitu. Bahwasanya ketika ada hal-hal tersebut kita lapor ke guru BK, maka kita akan terjamin kerahasiaannya, nggak akan dibongkar siapa yang melapor, siapa yang menjadi korban, atau siapa yang menjadi pelaku gitu. Itu sih Bu, menurut saya. Ya, memang benar gitu ya, harus ada perlindungan khusus. Ada gitu perlindungan takutnya khusus. Itu tadi siswa malah jadi takut kalau suruh melaporkan, aku nggak mau karena rata-rata kan begitu Bu. Itu kita yang orang tua pun ngalamin sendiri ya. Sebenarnya bullying itu kan tidak hanya terjadi di kalangan siswa, kalangan orang dewasa aja. Semua orang bisa menjadi pelaku dan korban. Apalagi cyberbullying ini saya yakin setiap orang pasti mengalami terkait dengan story WA dan sebagainya kan. Tadi juga termasuk bullying, tapi yang tidak langsung Bu ya. Sebenarnya kalau kita kan hanya merasa aja nih ketika ada story, wah ini buat siapa nih,
jangan-jangan buat aku nih. Nah, kan langsung down kan. Biasanya kan baca kayak gitu. Dampak Iya. dari Dampak iya. digitalisasi ya, Bu. Betul. Jadi buruknya itu terjadi juga. Jadi kita harus pandai-pandai memilah ya, begitu ya, Iya, Mbak ya, iya. Raya. Jadi harus dijaga benar-benar biar nggak terlalu dalam gitu kan istilahnya. Baik, sahabat Potlisa, untuk sore hari ini akan kita ambil kesimpulan secara inti bahwasannya pembulian yang terjadi di lingkungan sekolah harus kita redam, harus kita minimalkan sehingga kita harus menjaga hati diri kita sendiri sehingga tidak terjadi pembulian, dan kita juga harus menjaga hati teman-teman biar tidak terjadi pembulian juga. Jadi sama-sama saling menjaga. Kita punya kebutuhan, yang lain juga punya kebutuhan. Jadi fokus pada keinginan sendiri, kebutuhan sendiri, tapi tidak lupa dengan kebutuhan dan keinginan orang lain juga. Ya, oke. Baik, sore hari ini podcast akan kita cukupkan sekian dan kita akan bertemu lagi di Potlisa, podcast literasi muda selanjutnya. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum.